Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan kembali membahas pertanyaan dari pemirsa di rumah seputar asuransi syariah. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baiklah Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit, yaitu dari Bapak Leo yang saat ini sedang menyelesaikan program S2-nya dengan kajian ekonomi syariah. Nah, ia ada pertanyaan ini Bu, terkait skripsinya, yakni bagaimana proses lahirnya sebuah produk asuransi syariah. Wah, ini ada juga ternyata yang pemirsa yang bertanya untuk studinya ini Bu ya. Bisa dibantu untuk menjawabnya Bu? Ya, proses terjadinya atau lahirnya sebuah produk asuransi syariah hampir serupa dengan produk yang non syariah. Jadi secara internal diolah dulu di perusahaan, antara tentu aja itu melibatkan semua pihak, baik dari sistem IT-nya, kemudian dari bagian produk dan sebagainya, actuary juga di sana. Kemudian dari situ harus dipresentasikan atau dibicarakan dengan DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariah. Karena dari situ kita memerlukan opini beliau-beliau tentang apakah produk ini, features-nya dan sebagainya sesuai dengan syariah compliance gitu. Dari situ baru kita akan daftarkan atau submit ke OJK. OJK akan menelaah apakah ini sesuai dengan compliance, apakah tidak ada pihak yang dirugikan dengan ini, karena tentu saja produk itu harus memenuhi kebutuhan semua pihak. Misalnya nasabah juga tidak dirugikan, perusahaan pengelolanya, tabarunya, pesertanya dan sebagainya. Jadi semua itu akan ditelaah. Kalau itu memang sudah sesuai dengan compliance dan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, maka biasanya approval-nya dikeluarkan oleh OJK. Oke, setelah di approval-nya keluar itu Bu, sebetulnya seberapa jauh otoritas jasa keuangan ataupun Dewan Pengawas Syariahnya dalam mengawasi produk syariah ini sendiri? Apakah ada semacam audit yang rutin dilakukan barangkali dari pihak regulator atau bagaimana? Sesungguhnya ada laporan yang setiap bulan harus kita lakukan. Laporan itu lebih kepada laporan keuangan, tetapi di dalamnya sudah ada menerangkan tentang berapa banyak tabaru, berapa banyak dana peserta dan sebagainya. Ini tentu saja bisa menggambarkan bagaimana kondisi produk itu ketika sudah dijual ke masyarakat. Selain itu juga kan ada laporan tahunan yang kita keluarkan juga, baik oleh perusahaan sebagai pengelola maupun oleh para Dewan Pengawas Syariah. Jadi ada laporan yang harus disubmit kepada OJK. Oke, kalau manajemen risiko yang ditetapkan bagaimana ya Bu? Ya, ini memang sama atau berbeda dengan barangkali asuransi konvensional pada umumnya? Iya. Manajemen risiko tentunya dari semua pihak itu akan sangat-sangat diperhatikan, baik itu non syariah maupun syariah. Nah, tetapi khusus untuk syariah tentu saja ada hal-hal yang lebih spesifik kepada ketentuan syariah, dan itu tentu juga menjadi perhatian khusus karena manajemen risiko akan meliputi semua hal ya Mbak ya. Nah, yang compliance syariah pun masuk di dalamnya, dan tentu saja itu menjadi satu acuan yang harus kita ikuti. Karena bagaimanapun ada hal yang sangat spesifik, misalnya di dalam hal manajemen risiko yang syariah ada dana tabaru yang kita harus lihat, kemudian apakah dari segi yang lainnya ini akan merugikan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan atau tidak. Jadi pada prinsipnya sama, tetapi ada hal-hal yang spesifik tentang syariah. Oke, nah tadi kan juga ada mengenai petugas aktuaris ini yang biasanya menghitung sebuah produk ya Bu. Ya, ini ada pembedaan untuk aktuaris untuk produk konvensional atau sama saja sebetulnya? Ilmu actuary-nya sama, jadi hal yang diperhatikan atau dipelajari juga sama, tetapi tentu saja dasar perhitungannya yang berbeda. Kalau yang non syariah kan masih boleh menggunakan asumsi bunga, contohnya misalnya ya. Kalau yang syariah kan tidak bisa, tapi berdasarkan berapa hasil pengembangan investasi dan sebagainya. Kemudian prinsip pengelolaan risikonya juga kan berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan karena ketika kita membuat satu produk kan ada 3 pihak yang harus menjadi perhatian, yaitu pengelola, kemudian para nasabah, kemudian apakah ini menguntungkan atau tidak. Jadi jangan ada hal yang atau pihak yang dirugikan. Nah, dalam konsep syariah tentu saja ada dana tabaru yang kita harus perhatikan karena ini menjadi sumber dari pembayaran klaim nantinya gitu. Baiklah Ibu Yeti, terima kasih banyak Bu atas kehadiran dan informasinya. Saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh